Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir admin channel Samurai Barokah ingin menyampaikan sebuah kisah nyata keajaiban surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata keajaiban surat Al-Ikhlas patut disimak oleh setiap muslim. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Surat Al-Ikhlas bahkan disebut juga sebagai sepertiga Al-Quran karena berisi tentang ketauhidan dan adab bertauhid. Al-Ikhlas adalah surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat dan tergolong sebagai surat Makkiyah karena turun di Makkah. Meski hanya 4 ayat, surat ini berisi pengajaran tentang tauhid dan menerangkan sifat Allah. Surat Al-Ikhlas juga mempunyai nama lain sebagai surat Al-Asas, Qul huwallahu ahad, At-Tauhid, Al-Iman, dan masih banyak lagi. Salah satu Al-Ikhlas sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis berikut dari Abu Darda dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca seperti Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1922. Ada banyak sekali kisah nyata tentang keajaiban surat Al-Ikhlas. Salah satunya adalah yang diceritakan melalui hadis riwayat Bukhari. Kisah nyata keajaiban surat Al-Ikhlas, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Rijal alias Muhammad ibnu Abdurrahman pernah menceritakan kepadanya dari ibunya, yaitu Amrah binti Abdurrahman yang dahulu berada di dalam asuhan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin suatu pasukan khusus untuk sebuah tugas. Lelaki itu kemudian menjadi imam sholat daripada sahabatnya dan ia selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam bacaan sholatnya. Setelah pasukan itu pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kemudian bersabda, tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Lalu mereka bertanya kepadanya dan ia menjawab, karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang maha pemurah dan aku suka membacakannya dalam sholatku. Setelah hal tersebut disampaikan kepada Nabi, maka beliau bersabda, wa ukhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Artinya, sampaikanlah padanya bahwa Allah menyukainya. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhidnya. Diketahui bahwa Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini dan juga Imam Nasa'i melalui Abdullah ibnu Wahbin dari Amr ibnu Haris dari Sa'id ibnu Abu Khilal dengan sanad yang sama. Imam Bukhari juga menjelaskan di dalam kitab salatnya bahwa Ubaidillah telah meriwayatkan dari Sabit dari Anas radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba. Manakala dia telah membaca Al-Quran yang mengawali sholatnya, lalu ia mengiringinya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setelah itu ia membaca surat yang lainnya. Hal ini ia lakukan pada setiap rakaatnya. Maka para sahabatnya, teman-temannya berbicara kepadanya, sesungguhnya engkau telah membaca surat ini,
tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau baca surat lainnya, maka ada kalanya engkau baca surat ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpanya. Lalu lelaki itu kemudian menjawab, aku tidak akan meninggalkannya surat Al-Ikhlas. Jika engkau mau menjadikan diriku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya, dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak akan mau menjadi imam kalian. Sedangkan mereka memandang lelaki tersebut sebagai orang yang paling diutamakan oleh mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh lelaki tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW datang berkunjung kepada mereka, maka mereka menceritakan kepada beliau berita tersebut. Lalu beliau bertanya, hai fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu, dan mengapa engkau selalu menepati surat ini dalam tiap rakaat? Lelaki itu menjawab, aku menyukainya. Maka Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhulakal jannah, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah sekelumit kisah tentang keajaiban surat Al-Ikhlas. Bahkan Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad bahwa dia menyukai orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Mengamalkan surat Al-Ikhlas juga diyakini dapat melancarkan rezeki di dunia dan akan menjadi jembatan umat muslim untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itulah keajaiban-keajaiban tentang surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.